Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidzah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita pagi hari ini masih diberikan rahmat nikmat oleh Allah. Kita masih ditetapkan imannya. Kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita tambah dengan zikir bersama-sama, dan kita lanjutkan dengan kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini satu nikmat besar yang harus kita syukuri. Nikmat yang paling besar itu adalah ketika kita ini oleh Allah ditetapkan sebagai seorang mukmin muslim. Saya itu pernah malu ketika membaca salah satu hadis sahih. Jadi istri Nabi Ummu Salamah pernah ditanya oleh seseorang, doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah itu doa apa? Kalau kita biasanya kan kita minta mohon maaf kaitan rezeki, kaitan umur dan sebagainya. Tapi kalau Rasulullah itu yang diminta apa? Dan Rasulullah itu kan menjadi suri teladan bagi kita. Ternyata menurut Ummu Salamah, doa yang paling sering dipanjatkan Nabi itu ialah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Yang maknanya ya muqallibal qulub, wahai dan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, atas agama. Itu seorang nabi yang beliau maksum dijaga Allah. Doa paling banyak itu wahai Allah dan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Kita yang bukan nabi kok kemudian merasa aman, ini sebuah kesalahan fatal. Nabi Muhammad itu beliau ketika sebelum jadi nabi itu sudah dijaga oleh Allah. Jadi nabi itu memang sangat berbeda dengan kita. Rasulullah ini beliau ketika masih kecil, lumrahnya anak-anak, maka teman-temannya ngajak main Nabi. Dan salah satu tempat yang dituju itu kadang ya tempat-tempat penyembahan berhala. Sebagai seorang anak, Rasulullah yang mengikuti teman-temannya, diajak ke sana, mau ke sana ngikut. Bahkan ketika ke tempat penyembahan berhala, Rasulullah itu yang ikut juga. Tapi karena Allah menjaga Nabi Muhammad, dipastikan, dipastikan Nabi tidak akan sampai di tempat maksiat. Karena Rasulullah itu beliau kalau menuju ke tempat seperti Nabi itu semakin dekat ke tempat maksiat akan diserang kantuk.
Semakin dekat semakin ngantuk, semakin dekat semakin ngantuk, semakin dekat bahkan Nabi pasti tertidur di pinggir jalan. Itu bentuk penjagaan Allah, bahkan Nabi masih kecil. Kalau kita ini Masya Allah, kadang ketika ngantuk diajak ke tempat maksiat, ngantuknya hilang. Dan bahkan begini, kalau menuju ke tempat maksiat ini, semakin dekat semakin penasaran, semakin dekat semakin gak sabar, semakin dekat semakin ingin cepat sampai. Kalau kita masih tarafnya begini, kalau Rasulullah tidak, Rasulullah itu kalau ke tempat maksiat Nabi itu akan diserang ngantuk. Kita itu ngantuknya kalau diajak ibadah baru ngantuk. Saat khutbah Jumat ngantuk, pernah Pak? Pernah, aku sering. Saat majelis taklim ngantuk, pernah? Nah, Masya Allah. Saat diajak dikir bareng ngantuk, pernah? Sering. Pengalaman Pak Ustaz. Kalau kita itu sangat berbeda dengan Nabi. Rasulullah beliau dijaga Allah, itu pun ternyata doa terbanyaknya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi Muhammad ini beliau meskipun sekali dibacakan wahyu oleh malaikat Jibril, ayat yang turun kepada Nabi katakanlah satu surat yang panjang, dan malaikat Jibril hanya turun sekali membacakan ayat ini, dipastikan Nabi Muhammad tidak akan lupa. Jadi Nabi Muhammad ini beliau ketika mendapatkan Al-Quran, meskipun hanya sekali disampaikan oleh malaikat Jibril, pasti Nabi itu langsung ingat. Karena Allah menjamin sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran kepada Muhammad fala tansa, maka kamu tidak akan pernah lupa. Itu Nabi Muhammad. Katakanlah turun surat Al-Kahfi awal sampai akhir sekali, itu Nabi untuk menghafalkannya tidak seperti kita dibaca berulang-ulang, diangan-angan, dibaca lagi kemudian, nggak pernah begitu. Nabi meskipun sekali dapat wahyu langsung hafal. Kalau kita itu Masya Allah kadang bertahun-tahun baca Yasin, itu nggak hafal. Bertahun-tahun setiap tahlilan baca Yasin, malam Jumat baca Yasin, ada acara baca Yasin. Kemudian jemaah tolong Anda mimpin Yasin, gak usah ada bukunya. Gitu. Kalau Nabi sekali dibacakan Al-Quran pasti langsung hafal. Artinya Rasulullah itu sangat berbeda dengan kita. Nabi dijaga. Itu pun ternyata Rasulullah doa terbanyaknya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Makanya saya malu ya Allah, Nabi yang sehebat itu kok beliau doa yang paling sering dibaca itu malah doa ditetapkan di dalam Islam. Sedangkan kita yang tidak siapa-siapa, yang bukan apa-apa, kok merasa aman dari Masya Allah. Makanya ketika kita masih ditetapkan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, apalagi kita bisa beribadah dengan baik, kita beribadah dengan khusyuk, ini satu nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Hadirin yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah, semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah,
oleh Allah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah, dan semoga oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita. Kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Setelah kemarin kita membahas berkaitan dengan menghormati Al-Quran. Jadi Rasulullah itu beliau sangat hormat dengan Al-Quran. Kita pun juga harus menghormati Al-Quran. Jangankan Al-Quran, sebagaimana dalam pembahasan kita sebelumnya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad itu pada Taurat saja sangat hormat. Ketika Nabi Muhammad dimintai hukum oleh orang-orang Yahudi, Nabi meminta mereka membawa kitab Taurat. Nabi yang saat itu beliau duduk di atas bantal, memang ada bantal untuk tempat duduk agar nyaman duduknya. Rasulullah ketika melihat orang Yahudi membawa kitab Taurat, turun dari bantalnya. Beliau itu menjadikan bantal yang tadinya diduduki sebagai alas dari kitab Taurat. Artinya Nabi Muhammad itu sangat menghormati kitab Taurat. Bahkan Nabi mengatakan, amantu bika wa biman anzalaka. Aku iman kepadamu dan iman kepada zat yang menurunkanmu. Pada kitab Taurat saja seperti itu, apalagi pada Al-Quranul Karim. Sekarang kita melanjutkan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tahrumu al-masafaratu atau al-musafaratu bil mushafi ila ardil adwi. Dan haram melakukan perjalanan dengan membawa mushaf ila ardil adwi, pada satu wilayah musuh. Itu idza khifa, ketika ditakutkan, wuku'uhu, jatuhnya Al-Quran, fi aidihim, dalam tangan mereka. Lil hadisi al-masyhuri fis sahihaini, karena ada satu hadis yang statusnya itu sahih dari Bukhari Muslim. Rasulullah melarang, naha ayyusafiro bil qur'ani ila ardil adwi. Rasulullah beliau melarang orang untuk bepergian menuju buminya orang atau menuju buminya musuh. Diharamkan seseorang itu bepergian dengan membawa mushaf ke tempatnya musuh, tempatnya orang kafir yang memusuhi Islam. Tidak hanya sekedar orang kafir, tapi statusnya adui, orang yang memang memusuhi Islam. Itu pun dengan catatan ketika dikhawatirkan nanti Quran jatuh kepada mereka. Jadi tidak boleh orang itu, katakanlah dia mau masuk atau mau melakukan perjalanan ke tempat yang di sana sangat memusuhi Islam, dan dikhawatirkan nanti kalau di sana Al-Quran yang dibawa itu bisa jatuh pada mereka, maka haram hukumnya pergi ke daerah itu dengan membawa Al-Quran. Al-Quran itu harus kita anggap sebagai pusaka kita.
Al-Quran itu harus kita anggap sebagai harta yang sangat tinggi nilainya. Maka ini harus dijaga, jangan sampai jatuh di tangan musuh. Kadang orang itu bukan untuk menjaga Qur'annya, tapi malah Qur'an yang untuk menjaga hartanya. Ada orang itu kalau naruh uang di dalam Qur'an, saya ulangi ya, di lembaran-lembaran Quran itu dia naruh uang di dalam Quran. Kenapa naruh uang di dalam Quran? Katanya biar tidak hilang, biar tidak diambil barang-barang gaib, tuyul atau sebagainya, maka ditaruh di dalam Quran. Berarti Quran disuruh menjaga hartanya. Pertanyaannya, pernah enggak kita itu mengeluarkan harta demi menjaga Quran kita? Atau malah Quran yang kita suruh untuk menjaga harta kita? Rata-rata begitu. Penghormatan Al-Quran itu, bahkan seandainya orang itu pergi ke daerah orang kafir yang sangat membenci Islam, kok kita membawa Quran kemudian dikhawatirkan mereka akan melecehkannya? Jangan bawa Al-Quran. Jalan ya, jangan bawa Al-Quran, nggak boleh. Bisa saja memiliki satu pandangan, kan nanti dakwah bisa saja, dakwah di sana bisa saja. Tapi ada satu kaidah di dalam fikihku, itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak sebuah kemafsadahan itu harus diprioritaskan daripada tujuan mengambil kemaslahatan. Saya membawa Quran ke daerah orang kafir, ini bisa untuk dakwah, tapi bisa Quran itu dilecehkan mereka. Antara dakwah mengambil maslahat dan menolak jangan sampai Quran dilecehkan, itu dua hal yang berbeda. Mana yang didahulukan? Darul mafasid, mencegah mafsadah. Maka lebih baik jangan. Oleh sebab itu, ketika kita merujuk di dalam kitab Imam Nawawi yang lain, di sana memakai redaksi ittafaku. Kalau di sini hanya tahrumu al-musafaratu atau al-masafaratu. Kalau di dalam kitab Al-Majmu itu ittafaku, sepakat. Ulama itu sepakat tidak boleh orang bepergian dengan membawa mushaf ila ardil kuffari. Ittafaku ala annahu la yajuzu al-masafaratu bil mushafi ila ardil kuffari. Tidak diperbolehkannya itu ulama sepakat. Kenapa? Nanti dikhawatirkan Quran akan dilecehkan oleh mereka. Hal ini didasarkan Rasulullah, beliau pernah bersabda dari sahabat Ibnu Umar. Nabi bersabda, naha ayyusafira bil Qur'an ila ardil adwi. Nabi Muhammad itu, beliau menurut Ibnu Umar pernah melarang orang pergi ke daerah kafir dengan membawa Quran. Tapi kalau menulis, contoh begini, Nabi Muhammad itu setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah beliau akhirnya bisa mengembangkan dakwah Islam. Jadi setelah bertahun-tahun berperang dengan orang kafir, lalu terjadi Sulhul Hudaybiyah. Nabi ketika dengan 1.500 sahabat mau umroh dihadang di Hudaybiyah.
Akhirnya terjadi perjanjian damai, gencatan senjata selama 10 tahun. Dan pada saat itulah, karena ini sudah aman, Nabi Muhammad beliau mengirimkan surat untuk mengajak orang-orang masuk Islam. Herokla atau Heraklius dari Romawi itu dikirimi surat oleh Nabi. Ternyata isi suratnya itu Nabi menukil ayat Al-Quran. Rasulullah beliau di dalam suratnya mengajak kepada orang-orang ahli kitab, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Itu yang dituliskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Nabi kepada mereka ternyata ada ayat Qur'annya. Padahal ini orang kafir. Soalnya padahal ini orang kafir, tapi Nabi ketika mendikte surat, biasanya yang menulis surat itu Zaid bin Sabit. Tapi banyak pada saat itu penulis atau sekretaris Nabi. Nabi ketika mendikte itu surat yang dikirimkan kepada mereka, itu ternyata ada ayat Qur'annya. Artinya begini, ketika ada surat yang ada ayat Qur'annya dikirimkan pada orang kafir, ini ada ayat Qur'an sampai pada orang kafir. Orang pergi ke daerah kafir membawa Quran itu nggak boleh, tapi orang kafir ketika dikirimi surat itu ada Qurannya. Ini bagaimana? Maka kalau di dalam kitab Al-Majmu' wattafaqu annahu yajuzu ayyaktuba ilaihim al-ayata wal ayatani fi asna'i kitabin. Jadi ulama sepakat berdasarkan sejarah Nabi itu, umpamanya kita membuat surat pada orang di luar Islam, lalu kita mencantumkan satu ayat, dua ayat boleh. Tapi kalau Qur'annya diberikan pada orang yang memusuhi Islam itu haram. Bahkan membawa Qur'an di daerah yang mereka itu sangat membenci Islam dengan tanda kutip dikhawatirkan nanti Quran jatuh kepada mereka, maka haram. Ulama sepakat. Itu tiada lain dalam rangka menjaga Al-Quranul Karim. Kemudian wa yahrumu bai'ul mushafi minadh-dhimmi, dan haram hukumnya menjual mushaf dari orang zimmi. Fa in ba'ahu fa fi sihhatil bai'i qaulani lisyafi'i. Haram hukumnya memperjualbelikan mushaf Al-Qur'an terhadap orang kafir. Jadi mohon maaf, zimmi itu orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Soalnya zimmi itu termasuk orang kafir yang hukumnya sama dengan orang Islam, karena mereka tidak memusuhi Islam. Oleh Nabi, orang Islam zimmi itu sama-sama dalam dijaga amannya, dijaga segalanya itu sama, dalam artian hak-hak sosial itu sama. Tapi Nabi dalam konteks ini kaitan dengan Quran, diharamkan menjual mushaf kepada zimmi. Umpamanya Anda memiliki toko, kemudian ada Al-Quran. Ini kalau menurut Imam Nawawi, ya Pak, menurut Imam Nawawi. Lalu ada orang zimmi, orang kafir, orang di luar Islam beli Quran. Itu kemudian hukumnya bagaimana? Kalau menurut kitab At-Tibyan, itu hukumnya haram, nggak boleh, Pak. Kemudian fafis sihatil bai'i, lalu kalau memang hukumnya haram, untuk hukum sahnya bagaimana? Jual beli itu ada haram, sah.
ada haram dan tidak sah. Lalu untuk hukum jual belinya, keabsahan jual belinya, menurut kitab At-Tibyan itu ada dua qaul dari Imam Syafi'i. Ashahuhuma la yasihu wasani yasihu. Pendapat yang paling ashah itu tidak sah. Maksudnya begini, yang namanya jual beli itu ada namanya haram, ada namanya halal. Jual belinya haram halal. Lalu konsekuensinya ada kalanya sah, ada kalanya tidak sah. Contoh, ketika Jumatan, Anda hadir Jumatan. Pada saat sedang berlangsungnya khutbah, sudah azan, Anda di masjid itu ketika masuk waktu sholat Jumat, niatnya memang Jumatan. Tiba-tiba Anda transaksi. Oke, berapa? Oke, 100 ya. Enggak, 300 umpamanya, transaksi gitu. Transaksi ini hukumnya haram. Karena di dalam Al-Qur'an idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jual beli itu hendaknya ditinggalkan. Orang kalau dia hadir Jumatan kok dia jual beli, haram. Tapi kalau ternyata sudah deal-dealan, oke ya deal, uang ditransfer, barang kepada kita. Jual belinya haram tapi sah. Maksud sah, barang yang sudah kita beli sudah sah sebagai barang kita. Barang yang sudah kita berikan sah sebagai milik dia. Saya katakanlah beli motor, itu berarti sah, sudah jadi milik saya. Transaksinya haram tapi sah. Jelas saya? Kayak ada orang sholat di tanah gosok. Ada orang sholat pakai baju gosok. Katakanlah ketika sholat nggak ada pakaian, ada pakaian orang lain langsung dipakai tanpa minta izin, lalu digunakan sholat. Sholatnya sah. Selama pakaiannya suci, sholatnya sah. Karena yang namanya sholat tidak disyaratkan ini pakaian saya atau pakaian yang lain, nggak disyaratkan itu. Yang penting pakaiannya suci, menutup aurat, sah sholat. Tapi karena ini mengambil harta hak orang lain, maka hukumnya haram. Maka kalau seperti itu sholatnya sah tapi hukumnya haram. Jual beli dengan orang kafir sama. Ulama sepakat jual belinya dalam hal ini, kalau di dalam kitab At-Tibyan hukumnya itu tidak hukumnya haram. Jual belinya itu haram. Tapi masalah sah dan tidaknya ada dua qaul. Satu qaul mengatakan tidak sah dan ini yang kuat. Tapi qaul yang lain mengatakan tetap sah. Kalau ada orang menjual Al-Quran kepada zimmi menurut qaul yang ashah, maka ini haram dan tidak sah. Konsekuensi haram jangan dilakukan. Konsekuensi tidak sah, uang yang sudah kita terima bukan milik kita, tetap milik pembeli. Quran yang kita jual harus itu tetap milik kita. Konsekuensi jual beli yang tidak sah, maka uang yang kita berikan itu pada dasarnya tetap milik kita. Barang yang kita terima tetap milik penjual. Contoh, saya umpamanya punya tab umpamanya gitu. Kemudian diambil oleh orang, ya, diambil oleh orang. Tanpa izin saya, naudzubillah umpamanya dicuri, kemudian dijual. Jual beli seperti itu haram dan tidak sah.
Dari awal umpamanya barang dimiliki oleh pembeli, karena saya sudah beli, jual belinya tidak sah karena orang itu menjual yang bukan miliknya. Maka tetap bisa saya tarik, ini barang saya. Karena dia tidak sah memiliki itu. Jelas ya? Jadi ada jual beli sah haram. Jual beli sah di sana halal. Ada namanya jual beli yang statusnya haram tapi tidak sah. Contoh, ada orang dia itu menjual barang yang akan digunakan untuk maksiat. Umpamanya, mohon maaf, Anda punya kos-kosan, Anda punya rumah kontrakan. Ada orang yang menyewa rumah Anda, itu Anda tahu persis itu akan digunakan maksiat. Karena kadang sekarang orang yang dari beberapa informasi, orang yang mau ngekos, mau ngontrak itu memang nyari yang bebas. Pak, bebas apa enggak itu? Karena memang untuk maksiat. Terus Anda mengatakan, oh iya silahkan. Kita tahu persis akan digunakan maksiat, lalu dia menyewa. Uang yang kita terima itu boleh apa enggak? Itu secara hukum sah milik kita. Dia menyewa sah, itu berarti dia boleh tinggal di sana sesuai perjanjian. Tapi transaksi ini haram. Sah, haram. Jual beli mushaf pada orang kafir sah, tapi haram menurut qaul yang kedua. Tapi menurut qaul pertama haram dan tidak sah. Konsekuensinya barang yang kita terima dikembalikan, barang yang dia terima kita ambil lagi. Qaul yang asoh hukumnya haram dan tidak sah. Wa yu'maru fil hali biizalati milkihi anhu. Dan diperintahkan orang kafir yang sudah terlanjur membeli Al-Quran tadi, diperintahkan untuk menghilangkan hak kepemilikannya dari Al-Quran. Jadi dia, kan ini saya sudah beli, karena tidak sah maka ini uang dikembalikan, barang saya tarik lagi. Konsekuensi dari hukum tidak sah. Tapi kalau konsekuensi hukum yang sah, meskipun sah, tetap diperintahkan menghilangkan hak kepemilikannya. Wa yumna'u al-majnunu was-sabiyyu alladzi la yumayyizu fi min hamlil mushafi makhafatan min intihaki hurmatihi. Dan diharamkan dan dilarang bagi orang gila, bagi anak-anak yang belum tamyiz untuk membawa Al-Quran karena takut mencederai kehormatan Al-Quran. Tidak diperbolehkan kalau ada orang gila itu membawa Quran. Juga tidak diperbolehkan anak kecil yang belum tamyiz, belum pinter itu membawa Quran. Anak yang masih balita, yang belum tamyiz, itu kalau membawa Quran jangan boleh. Hendaknya dilarang. Kenapa? Makhofatan min intihaki hurmatihi. Dikhawatirkan nanti anak ini akan mencederai kemuliaan Al-Quran. Anak kalau umpamanya balita dikasih Quran dijadikan apa, Pak? Bisa dicoret-coret, bisa diduduki maupun yang lain. Karena dia statusnya belum tamyiz. Wa hadzal man'u wajibun 'alal wali wa ghairihi mimman ra'ahu. Dan hukum melarang ini wajib atas wali, orang tuanya. Juga pada yang lain, dia bukan orang tua. Anda lihat ada anak kecil bawa Quran, hendaknya diminta. Bukan nggak boleh, cuma belum saatnya. Dikhawatirkan nanti mencederai
kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini mungkin menjadi materi kita dalam kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu pertama Ustaz sampaikan ada doa Nabi yang selalu dipanjatkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Iya. Kalau ditambah dengan to'atika belakangnya, boleh nggak Pak Ustaz? Oh, jadi kalau ditambah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, itu secara hukum boleh. Jadi merubah itu boleh. Riwayat hadisnya itu Allahumma hdini fi man hadait, saya rubah Allahumma hdina fi man hadait, itu boleh. Tapi kalau kaitan dengan yang seperti ini, merubah redaksi, merubah, menambah sebagainya, itu seandainya kita menetapkan sesuai wurudnya itu lebih baik. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, contoh begini, Anda sendirian tapi Anda bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semestinya kalau sendirian itu Robbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qini adzabannar, bukan wakina. Robbana bukan Robbana, sebenarnya Robbi atini bukan atina, karena sendirian. Kalau Robbana wahai Tuhan kami, artinya mutakalim ma'al ghair, orang banyak. Merubah ini bagaimana? Kalau Anda ini dalam konteks bukan membaca Quran ya, dalam konteks doa boleh. Tapi tetap lebih afdol itu sesuai wurudnya. Hadisnya gimana, Qurannya gimana, ya seperti itu yang paling bagus. Jelas baca ya? Jadi umpamanya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin, itu wurudnya sesuai hadisnya. Tapi saya tambahkan wa ja'alni minas syakirin wa ja'alni minal hamidin, umpamanya gitu. Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin wa ja'alna min ibadikal hamidin wa ja'alna min ibadika syakirin, umpamanya gitu. Ini kita menambahkan, boleh. Tapi lebih afdolnya wurudnya seperti apa, ya seperti itu yang kita panjatkan. Jelas Haji? Ini tidak berbicara haram atau tidak haram, afdol. Afdolnya di dalam teks Al-Quran seperti apa, di dalam teks hadis seperti apa, itu yang kita panjatkan. Makanya ada ulama itu meskipun jadi imam tetap Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu sampai ada pendapat yang mengatakan meskipun jadi imam afdolnya tetap Allahumma hdini. Kenapa? Wurudnya begitu. Sama seperti Rabbana atina fid dunya, meskipun kita sendirian tetap Rabbana atina fid dunya hasanah, ya karena teks Al-Qur'annya begitu. Kalau saya rubah, saya tambah gimana? Karena dalam konteks doa ini tidak sampai seperti merubah Al-Qur'an, enggak boleh. Tetapi afdolnya sesuai wurud. Jelas? Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Jadi kaitan dengan doa itu memang doa yang paling afdol itu seperti apa, Pak? Ya. Ibnu Abbas, beliau itu kalau disuruh doa, katakanlah ada acara besar, Ibnu Abbas disuruh mendoakan. Ibnu Abbas itu yang dibaca hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, cuma itu.
Lalu orang yang punya hajat itu dia merasa nggak puas. Ibnu Abbas kok doanya cuma gitu. Doanya semestinya yang panjang gitu. Doanya semestinya yang gini. Ibnu Abbas itu beliau, loh emang ada yang lebih baik daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma itu saja, Pak. Nggak ditambah itu. Orang doa sepanjang apapun, intinya cuma di tiga ini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa jadi doa panjang hanya pada orientasi fid dunya hasanah. Rizki, keluarga, anak, jabatan, semuanya hanya dalam masih satu masih satu kalimat. Atina fid dunya hasanah. Itu masih satu. Belum wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya Ibnu Abbas itu kalau doa ya yang paling bagus itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah selesai. Cuma kita itu kadang ketika doanya Masya Allah ini, doanya panjangnya luar biasa, tapi memujinya sedikit sekali. Memuji Allahnya itu sedikit sekali. Katakanlah bahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, doanya ya Allah ini panjang, habis itu kemudian ditutup hanya dengan walhamdulillahirabbil alamin. Memang benar, tapi ulama itu kadang mintanya sedikit, pujiannya yang banyak. Kalau kita membaca doa-doa daripada para ulama begitu. Dan doa itu yang paling afdal sesuai dengan wurud. Wurudnya seperti apa, ya seperti itulah kita dianjurkan berdoa. Tapi umpamanya saya enggak doa sesuai wurud, saya doanya karena ada hajat ini saya doa, boleh. Bahkan apa yang ada di dalam wurud hadis atau Al-Quran kita rubah, boleh, enggak sampai haram. Ini bukan dalam rangka merubah Quran, bukan. Ini dalam rangka doa. Kayak umpamanya doa Allahumma hdini dirubah Allahumma hdina, boleh. Bahkan umpamanya imamnya Allahumma hdini, makmumnya pasti itu pada pada protes itu. Pak Imam kok cuma doa diri sendiri, nggak mendoakan kita itu. Saya ulangi ya, bisa jadi makmumnya protes, imamnya kok hanya mendoakan diri sendiri, nggak mendoakan makmumnya. Loh, dengan kita amin itu loh, kita sudah mendoakan diri kita, Pak. Jadi ada di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Musa doa, Nabi Harun mengaminkan. Itu jawaban Allah atas doa Nabi Musa, atas doa Nabi Musa. Uji badak watukuma, aku kabulkan doa kalian berdua. Badal Nabi Musa yang doa, Nabi Harun amin. Tapi jawabannya uji badak watukuma, aku kabulkan doa kalian berdua. Maka berdasarkan ayat ini, Nabi Musa yang doa, Nabi Harun yang amin, dua-duanya disebut doa. Ketika kita katakanlah doa bersama imamnya, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anda amin, amin. Tapi imam kok hanya mendoakan orang tuanya. Itu bukan mendoakan orang tuanya. Anda ketika amin, Anda juga doa sendiri, Pak. Saya ulangi ya. Ini umpamanya ada orang janggal. Loh, kalau dalam wurudnya, hadisnya kan begini, kan nggak cocok kalau umpamanya jadi imam. Umpamanya Allahumma ufirli wali walidayya dirubah Allahumma ufirlana warhamna wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, umpamanya gitu. Semestinya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma wali walidina, umpamanya gitu. Wali walidayya dirubah wali walidina. Ini merubah ini bagaimana? Menurut para ulama pada dasarnya orang yang dia mengaminkan itu juga disebut doa. Maka nggak usah khawatir. Jelas ya? Makanya dalam hal ini ketika Allah berfirman uji badak watukuma, aku kabulkan doa kamu Musa dan doa kamu Harun. Padahal Nabi Harun hanya amin. Jelas ya?
kembali. Jadi kesimpulan daripada kajian kita dalam kesempatan pagi hari ini, menurut kitab At-Tibyan, orang ketika dia bepergian di daerah orang kafir yang di sana memusuhi Islam, itu haram hukumnya membawa Al-Quran. Karena bila dikhawatirkan nanti Quran jatuh kepada mereka. Yang kedua, orang kalau dia memperjualbelikan Al-Quran pada orang kafir, maka menurut kitab At-Tibyan haram, dan menurut pendapat yang ashah hukumnya tidak sah. Dan kita harus menjaga Quran dari orang yang dia tidak berakal, contoh orang gila maupun anak-anak. Cukup ya? Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.